Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qa'idil gharil muhajjalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zayyinna bil ikhlasi wa sidqi wal khawf wa raja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma a'simna min syarri fitan wa'afina min jamil mihan wa salah bina ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma nakki wa sufi qulubana minal hikdi wal hasad wal baghdha wal ujub wa jami' amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatan-Nya, segala anugerah dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali di masjid ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah minggu lalu yang merupakan daripada sifat yang baik adalah membenci syaitan dan membenci dunia. Begitu juga membenci ahli maksiat karena perbuatan kemaksiatannya. Kemudian wa mahabbatullahi wa mahabbati kalamih, dan juga sifat yang harus dimiliki seorang mukmin adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya cinta kepada Allah? Wa ma'naha istidamatu li ta'atihi. Arti cinta kepada Allah adalah terus melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wajtinabi mukhalafatihi, dan menjauhkan apa-apa yang tidak disukai oleh Allah. Itu artinya kita cinta kepada Allah, ya. Menjalankan segala perintahnya, taat serta patuh, ya. Nah, itu merupakan salah satu, ya, sebab karena kita cinta kepada Allah. Begitu juga menjauhkan larangan Allah. Apa yang dibenci oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta sama Allah, maka apa yang dibenci oleh Allah kita akan jauhkan. Wa mahabbatu kalamih, begitu juga cinta kepada firman-Nya. Firman Allah. Bi an la yunkiru syai'an mimma fih. Apa maknanya kita cinta kepada firman-firman Allah, yaitu Al-Qur'an, yaitu tidak memungkiri salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran. Gak boleh kita pungkiri, ya, atau kita ingkari, atau kita gak percaya. Nah, itu bukan cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, semua ayat Al-Quran, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, dia cintai, dia ikuti, dia telaah, ya, dia pelajari, ya, kemudian diamalkan. Wa min alamati mahabbatihi iksari tilawatih. Salah satu tanda kita cinta kepada Allah, salah satu tanda cinta kepada Allah adalah memperbanyak membacanya. Perbanyak baca Al-Qur'an. Itu tandanya. Orang kalau cinta bisa aja orang mengatakan cinta dengan lisan. Tapi ada tandanya enggak? Misalkan cinta kepada seorang perempuan, pengen membuktikan kepada itu perempuan, saya akan menikahinya, beliin maharnya, dibeliin apa yang dia suka. Nah, kita cinta sama Allah, apa tandanya kita cinta sama Allah? Harus ada tandanya. Kata ulama di sini mengatakan tandanya adalah engkau memperbanyak membaca firman Allah, membaca Al-Quran. Itu tanda engkau cinta kepada Allah. Bukan hanya cintanya di mulut aja, bukan hanya cinta di lisan aja, di perkataan aja, saya cinta sama Allah, saya cinta sama Allah. Tapi Al-Quran jauh. Apalagi sebentar lagi mau masuk bulan Rajab. InsyaAllah kalau enggak hari Ahad, kalau enggak hari Senin, masuk tanggal 1 Rajab. Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala.
min ashhuril hurum, daripada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, yang dihormati oleh Allah. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi bulan Rajab yang insya Allah kita akan masukinya. Di bulan Rajab dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah, ya, membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alaiyah 70 kali setiap ba'da salat subuh dan juga setelah salat maghrib. Rabbighfirli warhamni wa tub alaiyah, ya, baca itu zikir selama bulan Rajab, karena bulan ampunan Allah. Allah membuka lebar-lebar pintu taubat. Kalau sekarang Allah masih buka pintu taubat, bulan Rajab tambah lebar lagi. Siapa yang mau bertaubat diterima sama Allah, mohon ampun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bulan Rajab. Perbanyak sunnah puasa, ya, memperbanyak pahala, memperbanyak daripada amalan sunnah puasa, ya, puasa sunnah kerjain Senin Kamis sampai masuk bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban, maka kata Rasulullah SAW, janganlah engkau mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari, ya. Artinya kalau mau menyambut bulan suci Ramadan setelah nisfu Sya'ban, maka tidak diperbolehkan lagi puasa, kecuali kalau dia biasa puasa sunnah dari sekarang nih, dari masuk Rajab ntar puasa sunnah Senin Kamis, masuk nisfu Sya'ban terusin, nggak apa-apa. Mau sampai Ramadan, sebelum Ramadan terusin. Begitu juga orang yang puasa qadha, ya, ingetin perempuan-perempuan kita, istri kita, putri kita, saudari kita, ingetin kalau ada bulan Ramadan kemarin yang belum diqadha, segera qadha sebelum datang Ramadan yang baru. Kalau datang Ramadan yang baru, Ramadan yang kemarin belum diqadha, maka harus bayar denda, ada dendanya, ya. Dendanya mengeluarkan 1 mud, kurang lebih 1 liter beras 1 hari, 1 liter beras 1 hari. Ya, ingetin saudari-saudari kita. Atau yang puasa kemarin kita ada yang bolong, segera diqadha, ya. Puasa qadha boleh lanjutin setelah nisfu Sya'ban, lanjutin, ya. Puasa kafarah lanjutin. Yang nggak boleh itu orang yang nggak puasa, nggak biasa puasa sunnah, tahu-tahu mau puasa aja setelah nisfu Sya'ban sampai datangnya bulan suci Ramadan. Nah, ini yang nggak boleh, ya. Ini yang nggak boleh. Kalau puasa qadha boleh, puasa wirid atau puasa Senin Kamis yang dia nggak pernah tinggal terusin, ya. Makanya Rasulullah melarang tidak boleh mendahulukan bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari, ya. Ya, apa tuh namanya, larangannya seperti itu. Nggak boleh mendahulukan bulan Ramadan dengan berpuasa. Tapi kalau puasa-puasa qadha boleh dan lain sebagainya. Nah, apalagi di bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak membaca Al-Qur'an. Perbanyak baca Quran. Di bulan Rajab, bulannya Allah, isi lagi di bulan Sya'ban sampai masuk bulan Ramadan, ya. Jangan lepas daripada Al-Qur'an, ya. Usahakan setiap hari membaca 1 juz Al-Quran. 1 bulan 30 hari maka khatam Al-Quran. Kalau nggak bisa 1 juz, berapa yang kita bisa? Selembar atau setengah lembar, nggak apa-apa. Yang penting jangan lewatkan waktu 24 jam tanpa membaca Al-Quran. Sayang waktu kita dibuang-buang, ya, tanpa kita membaca Al-Quran. Tanda cinta kepada Allah adalah memperbanyak membaca firman-Nya atau memperbanyak membaca Al-Quran. Izman ahabba syai'an aktsaru min dzikrih. Karena siapa yang mencintai sesuatu maka akan memperbanyak mengingatnya, ya. Kalau kita menyukai sesuatu pasti ingat terus. Saya menyukai ini, pasti yang ada di ingatannya itu aja, gitu. Ya, kalau kita mencintai Allah maka perbanyak ingat kepada Allah.
Jangan hanya soal perempuan aja. Kalau soal perempuan, kalau ingat aja apa tuh namanya sama pacarnya, ingat terus. Ya. Tapi kalau Al-Quran enggak. Tapi kalau Allah enggak. Ya, harus. Ya, karena siapa yang mencintai sesuatu maka akan banyak mengingatnya. Wa rasuluhu li qaulihi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya. Dan juga bukan hanya mencintai Allah dan juga mencintai firman Allah atau Al-Quran, begitu juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman kalian hatta yakunallahu wa rasuluhu, sampai Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, lebih dia cintai, mimma siwahuma, dibandingkan daripada selain keduanya. Kalau kita udah cinta sama Allah, kita udah cinta kepada Rasulullah, tidak ada yang lain, maka iman kita udah sempurna. Tapi kalau ada sesuatu yang lebih kita cintai dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya, iman kita belum sempurna. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu ya tidak melebihi daripada cintaku kepada diriku sendiri. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, tidaklah beriman seseorang, tidaklah beriman, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Kata Rasulullah, tidaklah sempurna iman kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, aku lebih dia cintai daripada anak-anaknya, dan aku lebih dia cintai daripada manusia yang paling dia cintai. Nah, baru imannya sempurna. Terus sahabat imannya sempurna semua, karena yang dilihat adalah Nabi Muhammad, yang diduduk dengan Nabi Muhammad, yang didengar perkataannya Nabi Muhammad. Man ra'ahu badihatan habbah, siapa orang yang melihat Nabi Muhammad maka akan timbullah cinta kepadanya. Udah nggak mau lagi yang lain. Ya, bahkan ada seseorang melihat Rasulullah SAW, dikatakan, aku nggak pernah melihat manusia seperti ini sebelum dan sesudah Rasulullah. Nggak pernah aku melihat seperti ini. Ya, Rasulullah SAW, orang yang kalau menatap Rasulullah, melihat beliau dengan cinta, masih akan jatuh cinta. Yang lain udah apa tuh namanya, nggak ada bandingannya. Ya, nggak ada bandingan jadi banding dengan Rasulullah SAW. Sehingga dalam satu peperangan ada seorang wanita menunggu peperangan selesai. Setelah peperangan selesai ditanya, mana Rasulullah? Rasulullah di belakang. Kemudian bertemu lagi sama sahabat yang lain, mana Rasulullah? Kenapa kau tanyain Rasulullah? Kenapa kau nggak tanya suamimu? Kenapa kau nggak tanya anakmu? Enggak, ya. Yang aku tanyai adalah bagaimana kabar Rasulullah SAW. Kalau suamiku mati di medan peperangan, surga udah nunggu ya. Kalau putra-putraku mati di medan peperangan, surga sudah menungguku. Aku nggak perlu khawatir. Yang aku khawatirkan adalah bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Nah, kan perkataan seperti ini nih, mahabbahnya, cintanya udah luar biasa. Yang lain disingkirkan, hanya Rasulullah SAW. Itu yang disebut dengan tanda cinta. Sempurna udah imannya. Kalau dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah dibandingkan dengan yang lainnya, lebih dia cintai Allah dan Rasulnya, maka imannya udah sempurna. Ya, imannya udah sempurna. Wa min alamati mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam iqtida' bih. Apa tanda kita cinta kepada Rasulullah? Tanda kita cinta kepada Rasulullah, iqtida' bih, ikutin Nabi Muhammad. Ya, ikutin Nabi Muhammad. Wasti'malu sunnatih, dan juga praktekkan sunnahnya Nabi Muhammad. Apa sunnahnya Nabi Muhammad? Praktekin. Itu namanya cinta di dalam perkataan dan cinta di dalam perbuatan.
Bukan hanya dalam perkataan aja cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad. Sunnahnya teh pakai nggak? Siwak pakai nggak siwak? Dulu pakai siwak, sekarang udah kagak pakai siwak lagi. Kemana tuh siwaknya? Dulu pakai, sekarang udah harus apa itu namanya? Harus terus gunain. Ya, kata Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, sudah berapa kali, ya, sudah berapa banyak aku ingatkan kalian untuk memakai siwak. Hampir Rasulullah ngomong kepada sahabatnya seperti itu. Ya, sudah berkali-kali aku ingatkan kalian untuk memakai siwak. Pakai siwak itu sunnah Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, siapa orang yang mengerjakan sunnahku inda fasadi ummati, ketika sunnahku itu gelap, jarang ada yang kerjain, sedikit yang kerjain, maka pahalanya seperti 100 orang mati syahid. Orang kan kalau kita pakai siwak dari kayu, orang nanya apaan tuh? Kayak sesuatu yang asing, kayak orang baru lihat itu apa itu apa? Nah, itu namanya menghidupi sunnah Nabi Muhammad. Biar orang tahu ini namanya siwak. Siwak ini begini. Kita jelasin Rasulullah SAW memakai siwak. Laula an syuqa ala ummati la amartahum bisiwakin ma'akuli shalah. Kata Rasulullah, tidaklah kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka memakai siwak di setiap sholat. Ya, pakai siwak itu sunnahnya Nabi Muhammad. Ya, apalagi sunnahnya Nabi Muhammad. Apa yang Rasulullah kerjain? Qobliyah, ba'diyah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai doa. Pakai kaki kiri masuk ke dalam kamar mandi, keluar kaki kanan. Masuk ke dalam masjid, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, masuk ke dalam rumah baca doa, keluar rumah baca doa, naik kendaraan baca doa. Ya, semua sunnahnya Nabi Muhammad kerjain. Itu tandanya kita cinta sama Nabi Muhammad. Bukan hanya di lisan aja, bukan hanya di perkataan, tapi dengan perbuatan juga. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad ketika sunnah itu sudah mulai redup. Ya, udah mulai redup, bangun tahajud, ya, walaupun cuma 1 rakaat, walaupun cuma 2 rakaat. Rasulullah mengingatkan kepada sahabatnya, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti fulan. Dulu dia sering tahajud, tapi sekarang udah enggak tahajud lagi. Dulu sering bangun malam, sekarang udah enggak bangun malam lagi. Ya, mengingatkan tapi memberikan semangat untuk beribadah. Ya, itu Rasulullah SAW membaca Al-Quran, itu sunnahnya Nabi. Menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Wasti'malu sunnatih, ya, dan juga memakai sunnah-sunnahnya Rasulullah. Wattiba'i aqwalihi wa af'alihi. Arti tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad adalah mengikuti perkataannya dan perbuatannya. Apa perkataannya Nabi Muhammad bagaimana? Ya, perbuatannya Nabi Muhammad bagaimana? Kita ikutin. Rasulullah enggak pernah bicara kepada pembantunya. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Ya, magat uffin alaiya, aku enggak pernah Rasulullah mengatakan kepadaku ketika aku melakukan kesalahan, Rasulullah enggak langsung menyalahkan aku, tapi berkata kepadaku, alangkah baiknya kalau engkau berbuat seperti ini. Ya, begitu. Itu cara negur Rasulullah SAW pada pembantunya, ikuti perkataannya. Rasulullah enggak pernah mencaci, enggak pernah memaki. Jangan kita mencaci, memaki. Kita ikutin siapa? Kalau kita mencaci, memaki orang, Rasulullah aja enggak pernah mencaci, memaki, enggak pernah berkata kotor. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad tapi mulutnya kotor, nah, kita ngikutin siapa? Ngikutin Nabi Muhammad atau bukan? Kalau ikutin Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad enggak pernah berkata fahish, berkata keji, berkata kotor, enggak pernah. Ya,
wa af'alih, perbuatannya Nabi Muhammad kerjain. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk sama sahabatnya, datang Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini ibu susunya Rasulullah. Datang Halimatus Sa'diyah. Ketika Rasulullah melihat Halimatus Sa'diyah datang, beliau berdiri menyambut ibu susunya. Semua sahabat aneh, siapa ini perempuan disambut sama Nabi Muhammad. Ketika disambut sama Nabi Muhammad, beliau digelar sorbannya, kemudian diperintahkan ibu susu ini untuk duduk di atas sorbannya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menghadap kepada beliau, diajak ngobrol, ditanya apa hajatnya, apa perlu kebutuhan, ya, ngobrol-ngobrol kebutuhannya dicukupi sama Nabi Muhammad, kemudian dipulang. Nah, begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati dan menghargai ibu susunya, ya, sehingga semua sahabat takjub dengan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu, itu perbuatannya Nabi Muhammad, kita ikutin. Wamtithalu awamirihi wajtinabun nawahi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apapun perintah beliau ikutin, apapun larangan beliau maka hindarin, jauhin. Rasulullah perintahkan kita untuk menghormati orang yang lebih tua, kita hormati orang yang lebih tua. Rasulullah perintahkan kita untuk menyayangi anak yang lebih kecil, yang umurnya lebih kecil dari kita, kita sayangi mereka. Rasulullah perintahkan kita untuk menyambung tali silaturahmi, kita sambung tali silaturahmi. Menghormati tamu, menghormati tetangga dan lain sebagainya. Ya, itu perintah-perintahnya Nabi Muhammad. Rasulullah larang kita untuk memutus tali silaturahmi, jangan kita putus tali silaturahmi. Ya, apapun keadaannya, ya, jangan pernah memutuskan tali silaturahmi. Wa ta'addabu bi adabihi bi usrihi wa yusrihi wa mansyatihi wa makruhihi apa dzalik aramli. Ya, dan juga kita beradab dengan adabnya Nabi Muhammad, baik kita dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang, ya, wa mansyatihi atau kita dalam keadaan semangat, wa makruhihi atau kita dalam keadaan malas, tetap adabnya seperti adabnya Nabi Muhammad. Kita susah, kita senang, sama, nggak ada bedanya. Kita lagi semangat atau lagi nggak semangat atau lagi malas, sama. Adab dengan adabnya Nabi Muhammad. Jangan ikutin hawa nafsu kita. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kata Nabi Muhammad, tidaklah beriman kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang saya bawa. Jadi ketika keinginannya dia mau sesuatu kemudian berbenturan dengan perintah Nabi Muhammad, maka keinginan kita redam, kita ikuti Nabi Muhammad, baru iman kita sempurna. Ya, jangan justru ketika keinginan kita punya satu keinginan berbenturan dengan perintah Nabi Muhammad, tapi kita lebih memilih daripada keinginan kita, itu namanya masih ikutin hawa nafsu kita. Jangan, ya, jangan. Kita mau ngomong kotor, tapi Nabi Muhammad melarang ngomong kotor. Enggak, tetap aja ngomong kotor. Nah, ini namanya nggak mendengarkan, masih mengikuti hawa nafsunya, masih mengikuti dorongan hatinya, keinginannya, harus diredam. Ikutin semua apa yang Rasulullah SAW perintahkan dan jauhkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Apa dari kearamli wassahabati, bahkan cinta kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sahabat Nabi Muhammad. Li qauli sallallahu alaihi wasallam, Allah fi ashabi. Rasulullah bersabda, Allah fi ashabi. Ya, hati-hatilah terhadap sahabatku, waspadalah terhadap sahabatku. La tattakhidhuhum gharadan, jangan kalian menyakiti mereka. Hati-hati, ya, terhadap sahabatku, jangan kalian menyakiti mereka.
Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum. Siapa yang mencintai mereka karena cintanya kepadaku, ahabbahum, ya, maka mereka akan mencintainya. Kita cinta sama Nabi, kita cinta sama sahabat Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang pilihan dari Allah untuk menjadi sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk menjadi sahabatnya Rasulullah. Waman abghadahum fabibughdi abghadahum. Siapa yang membenci sahabatku, fabibughdi, karena bencinya kepadaku, abghadahum, maka mereka menjadi orang yang paling dibenci. Ya, yang membenci sahabat Rasulullah karena benci kepada Nabi Muhammad, karena benci sama Nabi Muhammad, jadi sahabatnya dibenci juga. Abghadahum, dia menjadi orang yang paling dibenci di antara mereka. Ya, enggak boleh siapapun sahabat Nabi Muhammad, hormati. Ya, kalau apa yang terjadi pada sahabat Nabi Muhammad, ya, maka lebih baik kita hindari keterlibatan. Misalkan ada masalah di antara sahabat, kita nggak perlu ikut-ikut. Wa ma jara anis sahabah as-sukut. Ulama Hadramut mengatakan apa yang terjadi pada sahabat, apa yang terjadi kejadian pada para sahabat, as-sukut, kita lebih baik diam. Enggak usah berkomentar. Perang ini, sahabat sama sahabat. Enggak usah ngotorin hati kita. Udah, kita lebih baik diam. Itu udah ya. Urusannya mereka. Urusannya kita, cuman kita diperintahkan sama Nabi Muhammad, hormati mereka siapapun. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad, Sayyidina Ali karamallahu wajha, Sayyidina Muawiyah, siapapun sahabat Nabi Muhammad. Muawiyah juga sahabat Nabi Muhammad. Dia ada riwayat hadisnya. Ya, siapapun harus dihormatin. Ya, wa man adahum faqad adani. Kata Rasulullah, siapa yang mengganggu mereka sama saja dengan menggangguku, kata Nabi Muhammad. Siapa yang mengganggu sahabatku, sama aja dia menggangguku. Wa man adani faqad azallah. Nah, orang yang menggangguku, maka dia mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Wa man azallah yushika ayyakhudah. Siapa yang mengganggu Allah, bisa-bisa dia terkena murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nyambung tuh dari sahabat kepada Rasulullah, dari Rasulullah langsung kepada Allah. Siapa yang mengganggu sahabatku sama dengan mengganggu. Siapa orang yang menggangguku, kata Nabi Muhammad, maka dia mengganggu Allah. Siapa orang yang mengganggu Allah, nah, takutkan azab turun dari Allah. Murka Allah turun, ya, kepada orang yang mengganggu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mana idzai fi'lu ma yata'azza minhu idh la yajuz alaihi ta'ati ta'ala Allahi an dzalik. Ya, makna daripada iza, ya, iza itu gangguan, mengganggu Allah, artinya fi'lu ma yata'adza bih, yaitu sesuatu yang bisa menyakiti Allah, sesuatu yang bisa menyakiti Allah. Idh la yajuz alaihi ta'ati ta'ala, maka enggak boleh kita menyakiti Allah. Nggak boleh menyakiti Allah. Siapa yang menyakiti sahabatku, maka dia sama dengan menyakitiku, kata Nabi Muhammad. Yang menyakitiku, maka sama dengan dia menyakiti Allah. Maka nggak boleh kita menyakiti Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyakiti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa dari ar-ramli. Wal al, bukan hanya sahabat, keluarga Rasulullah juga. Ya, keluarga Rasulullah juga. Wahum ahlu sallallahu alaihi wasallam wa dawi qurbatih. Keluarga Rasulullah siapa? Yaitu ahlil baitnya. Sayyidina Ali, Hasan, Husain, Sayyidah Fatimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Fatimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ahlil bait Rasulullah. Enggak boleh kita ganggu. Ya, enggak boleh mengganggu mereka. Ya, wazawi qurbatih. Begitu juga orang yang mempunyai tali keluarga dengan Nabi Muhammad, kerabatnya Nabi Muhammad, nggak boleh juga. Ya,
orang yang punya masih tali keluarga, tali kerabat dengan Nabi Muhammad. Siapa? Rasulullah punya paman Abbas, ya. Kemudian Hamzah ini punya anak-anaknya Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah dan anak-anaknya semua nih, ya. Nah, itu nggak boleh disakiti karena mereka kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. La as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fi qurbah. Qul wahai Muhammad, katakan aku tidak meminta kepada kalian upah atas dakwahku ini. Atas yang aku ajarkan kepada kalian, kata Nabi Muhammad, tentang Islam, tentang dakwah dan lain sebagainya, aku nggak minta upah, nggak minta imbalan. Illa, kata Nabi Muhammad, cuma yang saya minta satu. Apa? La as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fi qurbah, kecuali yang saya minta cuma satu. Apa? Hormati daripada kerabatku, hormati keluargaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qad ruya an Abi Hurairah annahu qala ja'at bintu Abi Lahab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa putrinya Abu Lahab datang kepada Nabi Muhammad. Abu Lahab, ya, kafir, istrinya kafir, yang kelak akan menjadi bahan bakar di dalam api neraka dengan surah Al-Lahab. Tapi putrinya muslimah. Putrinya Abu Lahab muslimah, datang kepada Nabi Muhammad. Ini putrinya Abu Lahab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, putrinya Abu Lahab mengatakan, ya Rasulullah, inna nasa yaqulun anta bintu hatabinar. Ya Rasulullah, orang-orang mengganggu saya, orang-orang menyakiti saya, orang-orang mengatakan kepada saya adalah putrinya hatabinar, ya, putrinya kayu bakar neraka. Saya adalah putrinya kayu bakar neraka. Maksudnya kayu bakar neraka Abu Lahab. Ya, orang-orang menyakiti saya, ngatain saya. Faqama Rasulullah wa huwa mughdibun. Kemudian Rasulullah berdiri, marah Rasulullah kelihatan dari mukanya. Beliau marah, faqala ma balu aqwamin yu'dzunani fi qarabati. Kata Rasulullah SAW, kenapa satu kaum, apa yang kalian lakukan dengan mengganggu kerabatku? Abu Lahab pamannya Rasulullah, punya anak, itu kerabatnya Rasulullah, masih keluarga dekatnya Rasulullah, ya, sama aja dengan putrinya Abu Lahab sama Rasulullah, ya, sepupuan. Abu Lahab dengan Abdullah itu adik kakak, sepupuan kan masih kerabat, keluarga kerabat. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa manusia nih menggangguku dengan melalui kerabatku? Wa man adzani faqad adzallah. Rasulullah mengatakan, siapa menggangguku maka dia sama dengan mengganggu Allah. Siapa yang menyakitiku sama dengan dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh, bahaya orang-orang yang mengganggu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab itu Risalah Dua Ilmu tuh, Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya itu menjelaskan banyak tentang keluarga Rasulullah. Bahkan dalam sabda Rasulullah SAW mengatakan, apabila engkau berbuat kebaikan kepada keturunanku, kata Nabi Muhammad, kalau engkau berbuat kebaikan kepada keturunanku dan dia tidak bisa membalas kebaikan kamu, kata Nabi Muhammad, maka nanti di hari kiamat saya yang akan balas kebaikan untukmu. Jadi kita berbuat baik sama keluarga Nabi Muhammad, dia nggak bisa balas nih, saya nggak bisa balas, minta maaf gini. Misalkan yang balas saya siapa atas perbuatan baik saya kepada keluarga Nabi, nanti ditunggu sama Nabi Muhammad di hari kiamat. Nabi Muhammad yang akan membalas kebaikan atas kebaikan kamu yang engkau berbuat kepada keluarga Rasulullah SAW. Makanya berarti kan itu mereka keluarganya Rasulullah masih diawasi sama Nabi Muhammad, masih diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka punya darah dagingnya Rasulullah SAW, walaupun turun temurun. Boleh, bahaya, apalagi ta'nu nasab, apalagi sampai mengganggu nasab mereka. Nah, bahaya. Di antara
orang yang memutuskan nasab mereka itu, waduh, wali-wali besar itu, bukan orang sembarangan, bukan orang sembarangan. Ada wali kutub, orang yang punya pangkat besar di sisi Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai nasabnya diputuskan nama mereka. Bahaya. Takut kalau nggak bertaubat, kalau dia nggak segera bertaubat, takut meninggalnya su'ul khotimah. Ya, naudzubillah min dzalik, nggak boleh. Ganggu sahabat Nabi Muhammad nggak boleh. Ganggu keluarga Rasulullah SAW nggak boleh. Apa untungnya bagi kita untuk mengganggu keluarga Rasulullah? Apa untungnya buat kita? Bukan dapat untung, dapat buntung ya akhirnya dapat kesialan, ya, sial yang akan didapatkan. Wal ansar wahum aus wal khazraj, ya, begitu juga cinta kepada kaum Ansor. Di antaranya kaum Ansor adalah kaum Aus wa Khazraj. Ini kaum Aus, kabilah Aus dan Khazraj, mereka ialah yang banyak membantu Nabi Muhammad SAW. Hafadahu atiyah ligau di sallallahu alaihi wasallam ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Ya, Rasulullah bersabda, tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansor. Kalau ada di dalam hatimu cinta kepada kaum Ansor, maka itu ada tanda keimanan. Wa ayatun nifaq bughdul ansor. Ya, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansor. Aus dan Khazraj. Wasalihin jam'us salih, dan juga cinta kepada orang-orang soleh. Salihin itu jamak dari soleh. Soleh itu artinya baik. Wa huwa al-qa'imu bi huquqillahi ta'ala wa huquqi ibadih. Ya. Orang soleh adalah mereka orang yang mendirikan hak-haknya Allah dan hak-hak daripada hamba Allah. Wa mahabbatuhum wa hiya al-mail ilaihim. Mencintai mereka, condong kepada mereka, duduk bersama mereka, mendengarkan perkataan mereka, orang-orang soleh. Wala takunu ila bisuluki ala tariqihim allati hiya sabilillah. Ya, dan engkau tidaklah bisa mencintai orang-orang soleh kecuali engkau berada di jalannya mereka. Apa kebiasaannya mereka, ikutin. Ya, apa yang mereka katakan, ikutin. Apa yang mereka larang, ikutin. Ya, karena jalan mereka adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbik, ya, berdakwalah, ajaklah kepada jalan Tuhanmu. Kadza fi miftahi falahil mubtadiin, ya, ajaklah menuju jalan Tuhanmu, ya, orang-orang soleh. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada sahabatnya, cinta kepada keluarganya, cinta kepada kaum Ansor, dan juga cinta kepada orang-orang soleh. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sunnah ma'mum. Salam syam zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah, dafiyatan li kulli syarr jalibatan li kulli khair. Lana wa li walidina wa auladina wa syekhina fil afiyah kirimna bi kamal futuh wal munukh wa rusukh wa sajasad wal balbi kirimna bi kamil ilm wal amal khasyah wal mutaba'ati li rasulillahil a'zam wa li siklalina sabtim lana wa lakum husna fi khairin lutfin wa afiyah jamila syamila li khairatid dunya wal akhirah. Wa ila ruhul habib Abdullah bin Usaid bin Tahir wa Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi Syabir al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.